Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana IC SIPO digunakan untuk membuat aplikasi yang kita inginkan. Dalam hal ini, saya akan menggunakannya sebagai ring counter dan Johnson counter. IC yang kita gunakan adalah 74LS164. Ini IC 74164. Jadi ada dua input dia A, B. Di dalam IC ini dia bekerja dengan logika N. Jadi bila salah satu inputnya 0, input ini tidak akan membuka atau disable. Jadi harus dikasih 1 salah satunya biar input yang lainnya berpengaruh. Kemudian ada clear di sini. Clear ini aktif 0. Kalau dia 0 berarti outputnya 0 semua. Makanya dihubungkan di sini ke VCC. Kemudian ada clock yang untuk menggeser inputnya keluar ke output yang 8 ini. Pada gambar sekarang ini inputnya dikasih 0 ya. Ini dikasih 0. 0 maka outputnya 0 semua, tidak ada yang nyala. Ini prop untuk mendisplay biar kita tahu kerjanya. Kemudian ketika dikasih 1 ya, maka output 1 digeser lagi terus dia akan penuh nanti sampai sini. Kalau dibalik ke 0 lagi dia akan 0 lagi, jadi digeser keluar. Simulasinya nanti aja berbarengan. Kemudian ring counter kita gunakan sebagai ring counter. Sebagaimana kita ketahui, ring counter harus salah satu outputnya di initial state-nya dulu dibikin kondisi awal, salah satunya harus 1. Jadi 1 itu yang diputar-putar ya. Seperti ring ya. Untuk mengumpankan input tuh kita gunakan ini switch. Ketika tutup nih 1 dan ini diumpan balikan dari key H-nya. Berarti ini 0 0 1 kan 1 ya. Maka 1 masuk. Ketika satunya udah masuk, kita buka ini. Sehingga 0 masuk. Jadi hanya 1 yang bernilai 1. Di sini modulsnya adalah 8. Karena ada 8 kondisi output. Berikutnya Johnson counter. Johnson counter sebagaimana kita katakan yang di feedbackkan adalah key H-node-nya. Jadi output terakhir di node kan, karena IC ini tidak ada fasilitas key H-node, maka kita buat sendiri dengan menggunakan inverter. Jadi ini Anda hubungi inverter, masukkan ke input, ya, dia akan bekerja. Modulusnya adalah 16, jadi ada 16 kondisi output nanti. Dan kalau udah modulus 16 itu berarti dia bisa mengatur ada 16 objek. Misalnya lampu yang mau dinyalakan bergantian, maka bisa 16 lampu yang dikendalikan. Dari output-output yang terjadi pada Johnson counter dengan 8 bit tersebut, ini pertama 000, kemudian 1000, masuk lagi 1. Kenapa 1 ini kan diumpan balikan dari keynote tadi ya. Ini geser terus, bagaimana yang kita pelajari di flip-flop kemarin. Untuk membuat decoder, kita cari pada masing-masing baris ini atau masing-masing outputnya ini yang spesifik. Ternyata baris pertama yang spesifik adalah key A-nya 0, key H-nya 0. Yang lain nggak punya kan, yang berbaring A dan H-nya 0, nggak ada kan? Tuh, Anda perhatikan nggak ada. Yang kedua yang spesifiknya adalah key A, key B not. Yang lain nggak punya kan? Yang ketiga, key B, key C not, dan seterusnya. Sehingga kita hanya memerlukan decodernya 2 bit input. Ya, 2 bit. Bisa di 2 bit itu berarti menggunakan N cukup. N. Jadi kita perlu N dan inverter. Nanti kita lihat simulasinya. Kemudian kita lihat simulasi sekarang di multisim. Nih, kita lihat yang pertama. Simulasi PISO yang tadi ya,
Kita jalankan pisau. Nih 1 masuk kan. Inputnya 1, maka 1 digeser terus. Udah penuh. Sekarang kita 0. Kita ganti ke 0. Maka 0. Ya. Saya kasih 1 lagi, 1. Belum sampai ujung saya nolin lagi. Tuh, 0 lagi masuk kan. Saya satuin lagi, masuk dia. Saya nolin lagi. Jadi serial input, parallel output. Simulasi kedua. Simulasi kedua ring counter. Ini gerbang OR ini digunakan untuk memberikan kondisi awalnya supaya hanya 1 yang nyala ya. Sekarang kita jalankan. Ini 0 inputnya kan. Sekarang kita kasih 1. Pas 1 tuh kita terlambat. Ulang lagi ntar ya. Ya terlambat. Nanti kalau udah 0 kita jalankan. Ini 0 kan. 1 yang diputar-putar. Itu yang disebut dengan ring counter modus 8. Jadi satunya di feedback-kan di sini nih. Masuk lagi sini. Modus 8. Itu kerja dari Johnson counter. Jadi ring counter. Jadi ring counter nih harus ada rangkaian untuk membuat kondisi awal hanya salah satu output yang 1. Itu ya. Bagaimana caranya tergantung logika kita saja membikinnya. Ini saya bikin begini juga saya menggunakan logika digital ya. Berikutnya simulasi ketiga adalah bagaimana membuat decoder tadi ya. Ini decoder nih. Ini decoder. Sekarang kita jalankan. Ini kondisi 1 semua, berarti yang ini yang nyala. Sekarang kita mulai dari awal ya. Output dari apa tadi? Output dari Johnson counter kan awalnya 0 semua nih, berarti kita bikin 0 semua. 0 semua. Ini belum 0 semua. 0 semua. Ini 0 semua kan? Jadi yang ini yang nyala, kemudian ini pertama 1 gitu. Maka ini yang nyala. Kemudian ini 1 lagi. Ini 1 digeser terus ya. Nih. Karena outputnya hanya 8 kan tadi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bisa menyalakan 16. Makanya dia modulus 16. Ya. Begitu rangkaian decodernya. Kemudian kita yang terakhir, simulasi terakhir. Ini rangkaian lengkap. Nih. Tadi kita berikan secara manual ya mengatur switch-nya. Sekarang kita bikin dengan menggunakan Johnson counter. Nih. Switch tadi kita ganti dengan Johnson counter. Maksud saya switch yang ini ya, ini. Ini diganti dengan Johnson counter. Diganti dengan Johnson counter. Dan kita lihat setelah diganti dengan Johnson counter, ini tadi kerja ya. Udah dimatikan. Sekarang ganti kita jalankan. Tuh ya. Tadi kita kerja ngasih kondisi dengan dengan
switch secara manual, sekarang secara otomatis dengan Johnson Counter. Demikianlah penjelasan dari saya tentang bagaimana IC 74164 bekerja, dan sekarang tadi saya sudah mencontohkan digunakan untuk ring counter dan Johnson Counter. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.